Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya Fajri Muarif. Nah, di sini saya tidak sendirian. Malam ini saya ditemani oleh Mas Amir selaku koordinator komunitas Gus Durian Pekalongan dan juga Pendeta Dwi Argo Mursito. Terus Mas Noel. Oke. Nah, di sini dalam rangka kita akan membahas fenomena yang cukup menarik belakangan ini, yaitu tentang war takjil, ya kan? Dan juga takjil war, ya kan? Dan juga puasa di berbagai agama. Kebetulan saya sendiri adalah Islam. Mas Amir, apa Mas? Jelas gak Mas agama jeneng? Masih Islam nggak Mas? KTP, Islam KTP. Oh, Islam KTP, ya. Kalau ini jelas pendeta, ya kan? Iya. Ini adalah pengikut pendeta atau gimana? Oke. Kira-kira ini langsung saja ya langsung. Kira-kira gimana sih? Kalau kami Islam, saya sendiri memang sedang melaksanakan puasa yang dikenal dengan puasa Ramadan, yaitu yang dilakukan 1 bulan penuh dalam 1 tahun. Nah, kalau semisal di Kristen sendiri, Protestan itu ada puasanya atau tidak? Kira-kira? Saya nih, kata Mas Noel. Monggo. Kalau di Kristen itu sebenarnya yang lebih punya tradisi puasa dengan tertib itu teman-teman Katolik. Itu mereka puasa Prapaskah 40 hari. Kalau Muslim kan 30 hari ya, Ramadan sebulan itu. Kalau Kristen itu 40 hari sebelum Paskah. Diawali dari Rabu Abu sampai nanti Jumat Agung gitulah, kira-kira gitu. Itu dihitung 40 hari. Hari-hari minggunya nggak dihitung, tapi itu 40 hari. Nah, itu tradisi puasa. Tapi kemudian belakangan teman-teman Protestan termasuk GKJ itu juga mengikuti tradisi itu. Di Kristen memang tidak ada aturan yang sangat rigid, gitu ya. Misalnya nggak boleh makan apa, kemudian jam berapa sampai jam berapa sahurnya, bukanya dan sebagainya, itu nggak ada aturan yang rigid sih. Tapi beda ya. Beda. Berarti nggak ada waktu sahurnya kapan, itu nggak ada ya? Nggak ada. Kami nggak ada ketentuan yang sangat detail gitu. Yang penting adalah niat, kemudian dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang puasa, ada yang pantang itu. Berarti kalau puasa itu gimana? Berarti tidak makan selama 1 hari itu atau seperti apa? Ya, karena tidak ada aturan yang detail, makanya pilihannya bisa sangat beragam. Tapi lazimnya itu dalam 1 hari itu makan kenyang itu 1 kali dalam sehari. Artinya kalau makan nggak kenyang juga boleh, minum boleh dan sebagainya. Itu lazimnya. Kemudian ada yang mempraktekkan ya wes supaya gampang tiru-tiru Muslim. Sebelum jam 6 pagi makan, nanti makan lagi setelah jam 6 sore. Ada yang begitu, boleh. Ada yang menggunakan metode pakai itu jendela makan itu sekian jam baru makan, sekian jam baru makan. Ada yang begitu. Ada yang berpantang makan daging misalnya gitu. Ada yang kemudian hanya vegetarian. Jadi variannya sangat banyak karena kami tidak punya aturan yang sangat detail gitu sih. Kalau Pendeta Argo sendiri yang dilakukan gimana? Kalau saya di GKJ itu ada 40 hari latihan rohani, dan kalau di Kristen itu ada 3 kesalehan utama: berpuasa dan berpantang, berdoa, bersedekah atau berderma. Nah, 3-tiganya itu dilakukan selama 40 hari itu. Artinya puasa atau pantangnya itu sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kemampuan. Misalnya aku senang makan sate kambing misalnya. Nah, selama 40 hari itu aku nggak makan sate kambing, atau minimal mengurangi lah. Atau aku senang makan ikan. Nah, aku pantang makan ikan selama sekian hari itu.
Nah, itu yang dilakukan. Poinnya adalah kita menahan diri, menahan hawa nafsu untuk menikmati apa yang kita sukai, kita senang. Itu yang bisa mengukur kan diri sendiri. Mas Amir, tanggapannya di perspektif Islam itu ada kesamaan atau tidak? Sebenarnya sih ada, secara substansi itu sama sebenarnya sih, walaupun tadi metodenya itu beragam disesuaikan dengan kemampuan ya Pak Pendeta ya. Cuma kan di situ yang saya lihat di Kristen itu kan ada semacam benang merah dengan Islam, yaitu menahan nafsunya gitu kan, menahan dulu yang disenangi gitu kan. Itu kan dalam arti menahan nafsu. Dan di Islam itu kan kalau ini ya saya pandangan orang awam ya, itu kan ya entah nanti penjelasan lebih panjang itu ada lagi, itu nggak makan dari setelah setelah imsak gitu kan, atau imsak atau subuh lah ya, sampai sebelum maghrib gitu. Tapi lebih dari itu, dalam arti bagaimana dia mengontrol nafsu pada sepanjang hari itu. Bahkan nggak sampai segitu aja dari Islam sendiri. Kalau lebih kita mendalami apa itu puasa di Islam itu kan pengaplikasiannya nggak hanya di Ramadan, tapi justru pasca Ramadan gitu. Selepas Ramadan ya sebisa mungkin ya seperti itu, kita berperilaku gitu, nggak berlebihan. Kita juga nanti kalau sekarang kan Ramadan pasti kan karena nggak makan, berarti kan kita mengalami atau merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang kekurangan gitu kan. Artinya kan nanti pasca Ramadan bisa mengaplikasikannya gitu. Oke. Jadi lebih pentingnya itu ada kesamaan di hawa nafsunya gitu ya kan? Ya, menahan hawa nafsu itu ya. Iya. Kalau misal di Islam itu sendiri kan menahan makan, minum ya kan, dan juga hawa nafsu secara biologis ya. Nggak boleh berhubungan seksual selama kalau misal puasa. Di Kristen sendiri itu gimana? Barangkali makan itu nggak boleh, tapi hubungan seksual malah kenceng gitu kan, gimana? Adakah? Betul. Makanya ketika itu menjadi kesenanganku misalnya, berarti aku harus meniatkan diri, aku nggak melakukan, minimal mengurangi, nggak sesering biasanya. Tapi masa sih sehari sekian kali kan juga jarang. Nah, karena di Kristen itu tidak ada panduan detail, makanya beberapa gereja, termasuk kami GKJ Pekalongan itu memulai tahun ini ada panduannya, ada kalendernya 40 hari itu, menyangkut 3 hal: puasa, berdoa, berderma. Misalnya hari kesekian tidak makan daging, hari kesekian mengurangi makanan minuman yang manis, hari kesekian mendoakan orang yang terkena musibah, terus hari kesekian memberi makan orang miskin di sekitar rumah, hari kesekian merawat tanaman. Jadi itu ada panduan kalendernya supaya memudahkan umat untuk hari ini ngapain ya puasanya. Jadi puasanya lebih pada esensinya, bukan soal menahan laparnya, tapi juga mindsetnya tadi soal hawa nafsu, sehingga aku tidak hidup egois untukku sendiri, tapi aku juga mengingat orang lain, prihatin lah. Nah itu yang kemudian kami lakukan. Bahwa kalendernya ditaati apa enggak itu soal lain ya, tapi kami mencoba untuk mengedukasi seperti itu. Gitu. Misalnya hari kesekian mengurangi pemakaian gadget, handphone yang biasanya sekian jam itu dikurangi sekian, misalnya itu. Jadi lebih pada disiplin pribadi sih. Berarti bukan hanya menahan makan minumnya saja, tapi sesuatu hal yang disenangi. Betul. Gitu ya. Kalau Mas Noel gimana? Saya sih mungkin sebagai pemuda remaja gereja ya,
Saya mau keceplosan remaja masjid gitu. Kalau untuk puasa sendiri, kami tetap mungkin ada beberapa yang ikut dengan apa Pak tadi Pak? Latihan Kalender. rohani 40 hari latihan rohani. Tapi mungkin ada juga beberapa yang nggak terlalu Yang cuek. yang mungkin nggak terlalu aware terhadap puasa, karena memang puasa sendiri nggak terlalu wajib ya Pak Ya. di Kristen. Di kita nggak terlalu populer. Iya. Atau baru tahun ini ada kalendernya. Ya mungkin belum terbiasa aja. Tapi memang, Terus? Kita punya kesadaran kalau puasa tentang puasa tadi, yaitu ya sama menahan nafsu, terus tentang merasakan prihatin kepada orang-orang sekitar, orang-orang yang menderita. Ya. Oke, kalau apa ya? Yang saya tangkap ya. Justru kayaknya lebih secara melihat menahan hawa nafsu itu malah justru lebih baik dari teman-teman Katolik ataupun teman-teman non Islam lah intinya. Karena gini, bisa mengurangi sesuatu hal yang disenangi. Kalau semisal ya mohon maaf aja ya, ini bukan maksud menjelekan atau gimana, tapi kayak saya sendiri pun kadang begitu. Saya puasa tidak merokok, tapi ketika sudah berbuka puasa, wah itu Merokoknya balas berlipat-lipat dendam. ganda. berlipat-lipat ganda Balas dendam. seperti ya balas dendam lah ini kan Mas Ami. Ini malah kayak balas dendam gitu. Hanya menahan nafsu untuk tidak merokok itu hanya beberapa jam. Kalau semisal di teman-teman Katolik ataupun di teman-teman gereja itu kan memang dalam 40 hari itu benar-benar mengurangi. Kalau saya sendiri malah belum bisa itu. Tapi apa iya yang kan udah ada jadwal atau udah diaturkan ya, itu kan dari Pak Pendeta sendiri kan, bagaimana dengan umat Kristen sendiri? Ya macam-macam tentu saja ya. Pasti kan ada kesamaan. Misalkan di Islam pun kan kalau yang melakukan itu para kiai, para ustadz, itu kan pasti sesuai dengan yang terbaik lah, puasa yang terbaik. Tapi kan belum tentu di umat Islam itu diamalkan. sama sebaik yang dilakukan oleh kiai, oleh ustadz, oleh orang-orang yang alim gitu. Kan belum tentu juga. Betul. Saya pikir salah satu bahaya atau bukan bahaya ya, salah satu hal yang harus diwaspadai dalam beragama apapun termasuk Kristen itu kan soal itu loh, formalisme aja gitu loh, ritualisme aja. Oh ini sedang puasa, ya udah puasa. Apakah itu diniatkan sungguh-sungguh apa enggak juga nggak tahu juga. Ya pasti ada yang sangat serius sungguh-sungguh, ada yang cuek dan sebagainya juga ada. Di gereja juga tentu saja ada yang begitu ya. Ada yang nggak peduli lah, nggak usah pakai puasa-puasanan, ngapain kan begitu. Tapi ada yang sungguh-sungguh gitu loh. Jadi pasti ada macam-macam sikap itu. Oke, berarti baru tahun ini dilaksanakan. Ada ininya, ada panduannya. Kalau biasanya itu kami hanya 3 hari yang ini, 3 hari masa puasa yang dicanangkan. Puasanya pun bentuknya silahkan. Dan gereja memberikan persuasi dalam 3 hari itu kurangilah konsumsi yang menyenangkan, uang yang biasa untuk beli itu, entah beli makan yang enak, entah beli pulsa, entah beli rokok, entah beli apa, disimpan uangnya nanti diwujudkan dalam persembahan. Nah, persembahan aksi puasa namanya. Nah, dari persembahan yang dikumpulkan itu nanti dipakai untuk membantu orang-orang yang miskin, membantu disumbangkan kemana lah yang membutuhkan. Jadi poinnya adalah aku mengurangi nafsuku, kesenanganku, itu nanti untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Janjinya arahnya ke situ. Ke sosial berarti. Ke sosial, betul. Gimana Mas Amir? Ada tanggapan lagi nggak untuk? Kalau saya sih tadi terkait dengan bagaimana umat menjalankan, kan justru saya ingin dengar dari Mas Noel itu gimana, maksudnya sebagai umat Kristiani yang pasti kan berbeda kan dengan Pak Pendeta. Dia lebih taat daripada saya kayaknya. Dalam berpuasa itu bagaimana?
kalau saya pribadi, itu saya belum saya belum pernah mencoba untuk berpuasa sama sekali. Soal makanan minuman. Soal makanan minuman, gitu. soal menggunakan sesuatu yang disenangi, mengurangi sesuatu yang disenangi itu masih belum terlalu mencoba lah. Belum mencoba untuk puasa-puasa yang 40 hari ini. Tapi saya memahami tentang puasa di Kristen sendiri, karena di Kristen ada beberapa contoh puasa yang dilakukan oleh Yesus juga, Pak ya. Yaitu 40 hari 40 malam itu memberikan inspirasi bahwa dengan puasa, dengan melakukan puasa itu bisa memberikan welas asih kepada orang-orang yang menderita, dan juga penguatan iman kita kepada Tuhan. Di Kristen kan ada puasa yang berarti merendahkan hati kita, merendahkan diri kita kepada Tuhan, bahwa kita memahami bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah. Jadi dengan aksi puasa ini manusia bisa merasakan lebih jauh lah kasih Tuhan. Seperti itu. Kalau di Islam sendiri itu terkait puasa ya, semisal kayak sholat, Allah itu ngasih tahu pahalanya berapa. Bersedekah, misal bersedekah 10.000 ya, itu akan dikali lipatkan menjadi 70.000 kali lipatnya itu ya kan, 70 kali itu lipat. di Ramadan atau Bukan, sehari-hari? Sehari-hari. Okay. Nah, kalaupun misalkan ibadah-ibadah yang lain itu juga ada dikasih tahu lah bahwa pahalanya sekian. Tapi hanya puasa Ramadan yang tidak ada, yang tidak Tuhan tahu. tidak mengasih tahu. Gitu. Oh gitu ya. Karena mungkin menarik. apa ya? Allah sendiri yang langsung ngasih pahalanya, dan pahalanya mungkin spesial. Karena saya bukan ponakan Tuhan. Apalagi di malam Lailatul Qadar gitu ya. Apalagi kalau misal di Islam itu bulan puasa itu ada Lailatul Qadar ya Mas ya, Mas Amir ya. Nah, di situ ada yang mengatakan yang di awal Ramadan, ada yang mengatakan itu, ada yang pertengahan katanya, ada yang akhiran, di akhir yang di tanggal-tanggal ganjil, tanggal-tanggal ganjil Ramadan, misal 21, 23 sampai 29 itu. Nah, itu salah satu malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Nah, di situ ketika orang mendapatkan Lailatul Qadar, berarti dia mendapatkan sebuah kebaikan yang dikali lipatkan 1000 bulan. Itu Lailatul Qadar. Makanya banyak sekali orang-orang yang khususnya yang taat dalam beragama ya kan, ataupun yang memang orientasinya itu ya pasti ibadahnya lebih rajin. Kalau kayak saya, Mas Amir mungkin ya nggak tahu saya. jangan tahu. Jangan dikasih tahu. Itu kan tadi saya mau kesini pun, wah ini jam-jam traweh ini kok banyak sekali yang di Gacoan, banyak yang di mall. Ini kan sudah mendekati akhir Ramadan gitu. Nggak tahu gitu. Padahal ini tanggal ganjil ya ini. Iya, gimana Mas Amir? Kalau melihat fenomena justru kalau ada yang bisa menjelaskan lebih jauh tentang Lailatul Qadar itu, saya ingin bertanya sih, apakah yang mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar itu hanya orang Islam atau orang Kristen juga dapat? Oh iya ya. Nah, itu kan untuk malaikat turun itu kan katanya kan malaikatnya orang Islam. Malaikatnya dimonopoli kalian ya. Monopoli. Enggak apa-apa, kami punya Roh Kudus. Makanya kan mungkin yang ada ayat-ayat yang di Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dan juga ada yang secara global ya ayyuhan nas kan gitu, wahai para manusia. Oh gitu ya. Ada yang secara khusus
ada yang secara global gitu. Ya, ya. Ayat-ayat untuk itu ya. Nah mungkin ya ayat-ayat itu lebih khususnya ke orang-orang yang mengimani gitu, mengimani. Kalau apa ya, ditarik ke belakang itu kan sebenarnya puasa itu kan bukan hanya miliknya agama. Sebelum agama lahir kan orang sudah punya kultur puasa di budaya manapun lah, budaya kuno negeri manapun lah, termasuk di Nusantara itu kan sudah banyak praktik puasa. Katakanlah yang saya tahu orang Jawa juga berpuasa kan, Benar. ketika Neptu itu weton, ketika macam-macam lah, Senin Kamis dan sebagainya. Ada puasa pati geni, Ya. ada puasa ngalong, ada puasa lain sebagainya. Rawot, mutih dan sebagainya. Itu kan sebenarnya puasa ternyata bukan hanya miliknya agama, tapi juga punya lebih tua itu kan kultural. Artinya memang praktek itu selama sejarah baik gitu loh, dipandang baik, dan dalam kesehatan baik, secara sosial juga baik. Karena apa? Karena saya membaca itu orang berpuasa itu ada beberapa momen, misalnya pas ulang tahun, atau kalau orang Jawa itu Neptu itu 35 hari sekali. Ada yang ketika dia mengingat orang tuanya yang meninggal, misalnya simbah saya meninggalnya 1 Pahing, nah setiap 1 Pahing puasa, atau mengingat hari-hari spesial apapun lah. Terus ketika sedang berduka, misalnya keseripahan, itu ada juga yang puasa sekian hari sebagai bentuk perkabungan. Ketika mau misalnya mau menikah, itu ada yang puasa. Ketika orang tua mau mengasih nama anaknya, kayak jeneng anaknya kan ada yang berpuasa katanya 2 minggu supaya nanti dapat ilham wahyu terus baru ngasih nama anaknya itu apa. Ada yang begitu kan? Atau orang tua yang mendoakan anaknya yang mau ujian atau mau melamar pekerjaan, itu kan ada yang berpuasa. Artinya kalau saya melihat puasa apapun ininya, tradisinya, berarti dia punya maksud baik. Orang itu mendekatkan diri pada Tuhan dan memandang spesial momen itu, sehingga hidupnya lebih baik gitu. Ada doa-doa yang sedang ia panjatkan, dan itu menjadi orang lebih dekat dengan Tuhan secara personal. Tapi juga puasa selalu relasi dengan orang lain, meninggalnya orang tua, anakku yang mau tadi ada momen spesial aku doakan, terus macam-macam. Itu kan artinya puasa itu selalu punya dimensi individu, tapi juga selalu punya dimensi sosial. Harusnya begitu toh. Dan di kesehatan pun kan ketika orang-orang yang akan dioperasi itu kan dianjurkan sebelum operasi kan berpuasa dulu. Kan begitu. Iya betul. Dan orang puasa kan lebih sehat daripada orang yang nggak puasa ya, kelebihan makan. Gitu kan. Tapi tadi terkait berpuasa itu ada relasi dengan orang lain itu, kalau seperti ini gimana kita menempatkan puasa itu sebagai ibadah yang dalam Islam itu kan mengenal diukur juga keikhlasannya kan. Ya. Tapi ketika tadi dihubungkan dengan relasi ketika orang berpuasa ada keinginan tertentu, misalkan kan ada juga sih di yang dijalankan orang Islam seperti misalkan nih mau ujian nih, saya juga ujian nasional itu kan, puasa Kamis itu kan ada keinginan gitu kan. Itu di situ kan kadang keikhlasan kita itu berkurang gitu. Nah, saya sendiri juga masih bertanya-tanya di situ bagaimana ininya mungkin hukum penilaian apa gimana ya, posisinya di situ puasanya itu seperti apa? Apakah harus diimbangi dengan keikhlasan, ataukah kita tertuju melulu kita berpandangan atau mengejar keinginan kita dengan berpuasa itu? Oke, mungkin nanti
bisa dijawab ketika ada salah satu ustadz ataupun kiai yang lihat di YouTube GKJ Pekalongan ya nanti ya. Bahasan gini barangkali Gus Bah komen Gus Bah. Karena saya juga bukan seorang alim ulama, jadi saya nggak bisa jawab mas. Iya. Jadi ini juga Tapi pendeta. kalau gitu. tapi kalau perspektif Kristen itu keikhlasan itu menjadi penting juga gitu ya. Karena misalnya gini, Yesus itu pernah mengajarkan kepada muridnya, kalau kamu berpuasa janganlah ekspresinya tuh memelas terus gimana lah muram mukamu biar didapat simpatik. Inilah aku lagi puasa. Itu motifnya kan rada pamer sithik gitu. Itu jangan. Tapi tetaplah tampillah seperti biasa, nggak usah orang lain tahu kalau kamu sedang puasa. Artinya kan motifnya puasa itu bukan untuk show up, tapi untuk yang penting aku mengolah batinku, spiritualku supaya lebih baik kan itu. Itu salah satu ajaran dari Yesus maksudnya. Oke, yang justru malah saya ingat yang Matius 6 itu. Oh, jadi kan lebih ya. Kita biar. Matius 6 betul. 16 sampai 18 itu yang mengatakan bahwa berpuasa itu cukup Tuhan Allah saja yang tahu kan gitu. Betul. Yang kata Matius kan gitu. Terus juga minyakilah rambutmu. Nah itu gimana kalau misal pemahaman saya? Mungkin kalau misal diminyaki kan terlihat basah dan mungkin atau gimana? Itu kan bahasa kiasan untuk mengatakan ya udah tampil biasa aja, nggak usah dibuat memelas seperti apa seperti orang puasa. Agar ya tetaplah tampil seperti biasa gitu. Itu nggak usah kelihatan orang yang berpuasa. Kelihatan loyo gitu ya. Misalnya gitu, betul. Bahkan jadi gini, poinnya itu nggak usah dipertontonkan lah. Ketika Yesus di Matius 6 itu kan ketika bersedekah bahkan tangan kiri itu nggak usah lihat apa yang diperbuat tangan kanan, itu kan sanepo ya, metafora. Kalau kamu berpuasa tadi itu nggak usah dilihat. Kalau kamu berdoa, masuklah kamarmu, tutuplah pintu. Intinya kan soal itu ruang privasi, nggak usah dipertontonkan di depan pasar dan sebagainya kalau berdoa. Poinnya kan soal motivasinya harus tulus. Nah, Matius 6 mas, gimana? Bagus kan Matius 6? Itu kalau tertarik nanti bisa dibaptis. Udah siap. Akhirnya masih ada. Tenang. Saya kuat alhamdulillah. Bulan puasa godaannya banyak banget. Aduh. Oke. Justru terkait apa? Agar tidak terlihat loyo ya. Betul. Ada teman-teman saya yang lucu ini. Sahur ikut sahur, ya kan. Buka ikut buka. Tapi ternyata siangnya itu sudah makan nasi padang sama ngerokok surya. Setelah itu pura-pura lemes gitu. Itu ada. Mana orangnya ya? Itu ada. Ya, Bapak kan tahapnya beda-beda. Keimanan. Lucu lah ini apa intinya kan bukan soal agamanya ya kan, tapi individunya bagaimana mengamalkan yang diajarkan oleh agama saja. Dan pastinya ya Allah sendiri yang memaklumi karena kapasitasnya seperti itu. Ya, betul. Kalau saya juga pernah ini ya membaca itu, sebenarnya kan puasa itu latihan, betul nggak sih? Ada juga yang sering-sering kiai ustadz ngomong itu toh, puasa itu latihan. Latihan itu ya nanti akan terlihat hasilnya ketika setelah bulan puasa itu, setelah Ramadan itu. Apakah aku terlatih untuk menahan hawa nafsu, apakah aku terlatih untuk peduli pada orang lain, itu kan kelihatannya nanti. Ya mungkin pas puasa sangat ini banget ya, soleh banget. Tapi kalau nanti bar kuwi terus tadi bar dendam kan berarti kan gagal tuh latihannya. Nah di Kristen juga sebenarnya sama sih. Tujuannya puasa itu prapaskah, makanya berpantang, berdoa, berderma itu kan supaya yang kudoakan juga tidak hanya diriku sendiri tapi orang lain. Berderma kan berarti aku memberi sedekah pada orang lain, entah uang, entah makanan, entah apapun lah. Termasuk berderma pada alam, makanya menjaga alam, tadi merawat tanaman, itu kan juga upaya kita untuk berderma, bersedekah pada alam semesta. Nah itu harapannya tidak hanya ketika prapaskah, prapaskah juga itu jadi kebiasaan berkelanjutan, harapannya begitu sih, supaya nggak ritualistik aja.
membahas soal sedekah atau berderma dan fenomena yang sekarang viral itu kan kalau semisal bulan Ramadan pasti banyak sekali di jalanan ataupun di mana itu kan yang berbagi takjil gitu kan. Nah, mungkin tahun-tahun sebelumnya itu war takjil itu belum ada lah antara non Islam dengan orang Islam itu. Sekarang kan tahun ini yang Kristen ataupun yang Katolik ikut memburu takjil ya. Oh iya, enak-enak tuh. Iya. Makan takjil. Ikut berburu takjil. Katanya agama boleh beda, tapi urusan takjil itu yang utama gitu. War takjil ya. Gimana menurut dengan semua ini gimana? Mungkin Mas Amir dulu gimana? Takjil war. Iya. Kalau saya sih lebih ke bukan kemudian yang Kristiani ya, bukan kemudian mengutamakan membelinya, tapi justru menjualnya gitu Pak. Jadi kesempatan gini, jadi bulan Ramadan orang-orang gitu kan, orang Kristiani barangkali yang jualan cola atau apalah di makanan ringan untuk takjil itu kan bisa dijajakan. Peluang bisnisnya besar nih. Betul. Ini pas masanya Ramadan kan orang-orang yang puasa mau buka itu kan pengen mencari itu lebih ke situ sih saya memandangnya, bukan yang kemudian justru memburunya terus menghabis-habiskan terus kemudian yang Islam kebagian cuma lombok. Itu ujian bagi puasa kalian. Tapi kemarin Mas Noel dan kawan-kawan itu bagi takjil gratis sih. Kami gereja punya program bagi-bagi takjil di depannya nih. Dan ludes nggak sampai berapa menit itu sudah. Nah, gimana Mas Noel? Ikut nggak sih? Ikut waktu itu. Ikut memburu atau ikut bagi? Oh, ikut bagi. Itu pada kesempatan baginya. Kalau berburu sih tetap on. Di kesempatan lain. Iya. Tapi ini tentang lagi-lagi tadi kita ada program ya Pak, berbagi takjil dan itu ramai. Nah, tapi sasarannya siapa? Nanti umatnya dengan sendiri. Kan sama saja. Yang berburu takjil itu. Itu namanya bukan takjil, nggak puasa ya. Tapi orang yang lewat di situ. Tapi kan sebenarnya kalau dari sisi lain itu kan kemudian puasa ini Ramadan nggak cuma dirayakan Muslim, tapi orang yang Muslim juga ikut merayakan dan menikmati keberkahannya. Iya. Lagi pula kalau non Islam membeli kan juga yang untung yang menjual kan kebanyakan juga Muslim. Iya. Tapi memang kalau berlebihan kemudian sampai menghabiskan jatah takjilnya itu kan juga itu yang nggak baik juga sih. Nah, saya pikir batasnya itulah. Kalau yang lain sih menurut saya nggak apa-apa, itu jadi pesta bersama. Justru malah membangun keharmonisan, kedekatan ya malah. Dan secara ekonomi kan katanya beberapa kali diteliti perputaran ekonomi semakin tinggi ketika Ramadan. Iya. Ya, artinya kan secara ekonomi juga bulan puasa mensejahterakan umat gitu loh. Iya. Umat apapun, termasuk yang jual baju-baju di mall kan untung besar. Betul. Untuk baju lebaran. Kemarin kan sempat ada isu, ada pembenturan antara ketika Rabu Abu ataupun kita bulan puasa Ramadan dengan mendekati Paskah itu ada yang sempat hampir membenturkan. Ya? Saya sempat melihat di handphone itulah ada yang sempat hampir membenturkan, tapi gagal dengan adanya war takjil itu antara yang non Islam dengan orang-orang Islam ikut berburu takjil itu. Ya sebenarnya kalau semisal pandangan saya ya nggak masalah, karena esensinya itu kan berbagi, esensinya itu bersedekah dan tidak ada batasan. Orang berbuat baik itu ini agamanya apa, sukunya apa, itu nggak ada batasan. Menurut saya tetap bagus juga. Oke. Gimana Mas Amir, ada tambahan atau tidak? Tambahan apa ya, mungkin ini ya tadi belum sempat mengucapkan, udah terlambat belum sih ngomong selamat Paskah? Iya itu. Kalau semisal kalau semisal kita hari raya itu kan bisa sampai 1 minggu, 2 minggu pun masih selamat ya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin gitu. Nah, isinya. Kalau Paskah itu gimana gitu? Paskah. Iya.
Apakah satu hari saja? Iya, sama aja sih. Natal, Paskah, Idul Fitri itu kan juga bisa berhari-hari. Ya lazimnya ya seminggu 2 minggu itu masih inilah, masih pantas kalau ngucapin. Tapi nggak ada ketupat ya? Nggak ada. Ada makanan khas. Makan khas apa Pak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada sih. Kalau Paskah itu kan dari telur Paskah. Iya, itu gimana itu, kenapa? Karena kan Paskah itu kalau di gereja itu kan kami merayakan Tuhan Yesus yang mati di hari Jumat itu bangkit di hari Minggu tuh. Nah ini kuburnya berapanya terus bangkit tuh, kosong jadinya. Makanya simbolisasinya gini, artinya hidup lagi, hidup kembali. Nah kenapa telur itu kan melambangkan seolah-olah dia mati, tapi di dalamnya itu ada kehidupan. Jadi ini melambangkan harapan nanti akan menetas nih, akan hidup, ada kehidupan. Intinya itu sebenarnya spirit harapan kehidupan. Tapi yang biasa dipakai itu telur asin Pak. Nah itu asin udah matang tinggal. Ya salah kaprah aja sih. Tapi kan simbolnya telurnya itu. Tapi emang itu sebuah apa ya? Telur itu sebuah kewajiban ataupun sesuatu yang harus diadakan ketika Paskah? Enggak. Itu kayak Sinterklas di Natal itu kan nggak ada di kitab suci apapun ya. Budaya atau budaya aja. Telur juga gitu sih sebenarnya. Tapi itu hanya di Indonesia atau enggak di dunia telur. Easter egg itu terkenal. Selain Easter Bunny ya, kelinci. Kenapa kelinci? Karena juga kelinci itu beranak pinak banyak toh ya, kesuburan kehidupan itulah, supaya hidup ini berjalan terus dan semakin sejahtera. Itulah kenapa Easter itu kan budaya Eropa, karena Paskah di Eropa di Barat selalu pas musim semi. Itu Easter itu kan pesta musim semi sebenarnya. Jadi kehidupan baru, itulah esensinya gitu. Jadi simbolnya bisa macam-macam. Kelinci, telur, bunga. Oke. Kan dari kami kan baru tahu kok ada telur pasti diborong gitu. Telur. Telur. Makanya kalau musim Paskah penjual telur biasanya laris. Catat tanggalnya maksudnya tahun depan. Ya intinya yang utama mungkin bagi kita ya umat Muslim ikut bersukacita mengucapkan selamat Paskah buat umat Kristiani, itu yang utama sih. Dan ya untuk menjaga, kan kalau Idul Fitri kan kita silaturahmi Pak ya. Nah, ini halal bihalal. Iya itu harus juga nanti Idul Fitri. Oke. Dengan main. Nanti podcast di Ya terima kasih teman-teman Gus Durian sudah mau main ke gereja dan kita ngobrol bersama di momen Paskah ini. Kami juga mengucapkan selamat menjalani bulan puasa Ramadan, semoga lancar sampai Idul Fitri nanti. Dan silaturahmi kita tetap terjalin terus. Nah, nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Ini kayaknya sudah lama kita ngobrol ya, berapa jam ini? Sudah setengah jam lebih ya. Oke, mungkin itu saja. Ada closing statement atau tidak? Tadi closing statementnya tadi mengucapkan selamat Paskah kepada umat Kristiani. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami obrolkan. Semoga bermanfaat. Kita tetap jaga persatuan, kesatuan, kita jaga persaudaraan, karena yang paling penting adalah bukan soal agama, bukan soal sukunya, tapi soal kemanusiaannya. Sekian dari saya. Terima kasih.